Apa sih kesalahan yang sering dilakukan pemilik kodam? Akan saya bahas dalam video ini. Nah, ketika seseorang mulai menyadari keberadaan kodam dalam hidupnya, seringkali muncul berbagai ekspektasi yang keliru. Banyak yang menganggap kodam sebagai alat untuk memenuhi keinginan duniawi, memudahkan urusan rezeki, menggertak lawan, atau bahkan memenangkan hati seseorang dalam urusan asmara. Padahal kodam bukanlah makhluk yang bisa diperintah semaunya. Ia adalah energi yang hadir sebagai pelindung, pembimbing, dan penjaga keseimbangan spiritual seseorang. Jika keberadaannya tidak dihargai dengan baik, energinya bisa melemah atau bahkan berbalik menjadi beban bagi pemiliknya. Nah, berikut adalah beberapa kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pemilik kodam. Pertama, meremehkan keberadaan kodam. Nah, salah satu kesalahan paling fatal adalah menganggap kodam sebagai sesuatu yang tidak penting atau hanya sekedar coba-coba. Ada yang mendapatkan kodam secara alami dari garis leluhur tetapi tidak menyadari keberadaannya, sehingga tidak pernah mempelajari cara merawat atau menyelaraskan diri dengan energinya. Ada juga yang mendapatkan kodam melalui proses spiritual tetapi kemudian mengabaikannya setelah merasa sudah cukup kuat sendiri. Nah, jika seorang tidak menghargai kodam yang mendampinginya, maka energi kodam bisa menjadi pasif dan tidak lagi memberikan perlindungan. Lantas kehidupan pemiliknya bisa menjadi tidak seimbang, mengalami kesulitan, atau sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang menguji mental dan spiritualnya. Jika kodam berasal dari garis leluhur, bisa saja leluhur merasa tidak dihormati dan energi perlindungan yang diturunkan menjadi lemah. Nah, jika menghadapi seperti ini, solusinya, jika Anda sudah memiliki kodam, pelajari peran dan fungsinya. Jangan abaikan begitu saja. Hargai kehadirannya dengan sikap yang bijaksana dan penuh rasa hormat. Terus yang kedua, tidak menjaga kebersihan batin. Nah, kodam bekerja dengan energi murni. Jika batin seseorang kotor, penuh dengan iri hati, dendam, atau keserakahan, maka energi kodam pun bisa terganggu atau bahkan melemah. Bayangkan seperti cermin yang berdebu ya. Semakin kotor cermin itu, semakin sulit bagi kodam untuk memberikan bimbingan yang jelas. Orang yang sering marah, iri, atau memiliki niat buruk kepada orang lain akan mengalami penurunan energi spiritual. Bukan hanya dari dalam dirinya, tetapi juga dari kodam yang mendampinginya. Orang yang memikirkan kepentingan duniawi semata tanpa menjaga keseimbangan batin, biasanya akan merasakan energi kodamnya juga semakin menjauh atau bahkan diam. Bahkan ada kasus di mana kodam yang semula baik menjadi tidak stabil karena pemiliknya terlalu sering tenggelam dalam energi negatif. Nah, untuk solusinya, selalu jaga kebersihan hati, hindari kebencian, iri hati, dan keserakahan. Terus perbanyak introspeksi dan meditasi, dan tenangkan diri agar energi kodam ini tetap harmonis. Dan jangan gunakan kodam untuk tujuan buruk. Jika Anda menggunakannya untuk mencelakai orang lain, maka energi negatif itu akan kembali kepadamu suatu saat nanti. Terus kesalahan yang ketiga, yakni tergesa-gesa ingin menguasai kodam. Salah satu kesalahan terbesar adalah keinginan mengendalikan kodam secara instan. Banyak yang berpikir bahwa begitu memiliki kodam, mereka bisa langsung menggunakannya layaknya alat sihir. Ingat, kodam bukan budak, bukan alat, dan bukan pelayan. Kodam adalah energi spiritual yang hanya akan bekerja selaras dengan pemiliknya jika ada keselarasannya dan kebijaksanaan dalam diri orang tersebut. Ya, saya akui ya, banyak yang ingin cepat-cepat
ya, cepat-cepat menggunakan kodam untuk menaklukkan orang lain, mendapatkan kekuatan spiritual tanpa usaha batin yang cukup, dan juga memerintahkan kodam seperti jin yang bisa disuruh-suruh. Sikap seperti ini justru akan membuat seseorang terjebak dalam ilusi kekuasaan. Nah, jika memaksakan kehendak terhadap kodam, bisa saja terjadi, yakni energi kodam menolak dan menjadi pasif, kodam menjadi menjauh karena merasa tidak dihormati, bahkan bisa mendatangkan makhluk lain yang menyamar sebagai kodam, tetapi sebenarnya adalah jin yang ingin menyesatkan pemiliknya. Nah, untuk kesalahan ini, solusinya Anda perlu pahami bahwa kodam adalah pendamping, bukan alat untuk memenuhi ego. Jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil instan, karena proses penelarasan energi kadang butuh waktu. Lantas, bangun hubungan spiritual dengan kodam melalui ketenangan, kebijaksanaan, dan niat yang benar. Nah, pesan saya, jika seseorang memiliki kodam pendamping, ia harus memiliki tanggung jawab spiritual yang besar. Jangan meremehkan kodam, ya, hargai keberadaannya karena ia adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Lantas jaga kebersihan hati dan batin Anda. Semakin murni hatimu, semakin kuat energi kodam dalam hidupmu. Lantas jangan tergesa-gesa ingin menguasai kodam. Semakin kau paksakan kehendak, semakin besar resiko kehilangan keseimbangan spiritual. Ingat, kodam adalah penjaga, bukan alat pemuas keinginan. Jika kamu ingin memaksakan atau ingin merasakan manfaat sebenarnya dari kodam pendamping, Anda perlu hormati, pahami, dan jaga energi spiritualmu dengan baik. Nah, seumpama masih bingung dengan penjelasan saya, ya, bingung bagaimana memahami atau menyelaraskan energi kodammu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru-guru Anda atau dengan diri saya, ya. Saya siap membimbing Anda agar Anda bisa mengoptimalkan energi kodam yang telah diwariskan kepadamu tanpa melenceng dari jalur yang benar.